Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara peserta pelatihan dasar CPNS dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat. Sadar anti korupsi. Apa yang dimaksud korupsi? Dan setelah Anda mendengar kata korupsi, apa yang ada di benak Anda? Secara singkat, menurut pakar korupsi Kartono 1983 mengatakan, korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Dari pendapat Pak Kartono ini yang dapat kita garis bawahi adalah bahwa korupsi itu terjadi sangat terkait dengan wewenang dan jabatan. Semakin tinggi wewenang seseorang dan jabatan seseorang, peluang untuk melakukan korupsi juga semakin besar. Oleh karena itu, Kartono 1983 mengemukakan bahwa korupsi itu adalah sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi itu dengan menggunakan wewenang dan jabatan yang dia miliki, seseorang atau pejabat dapat mendapatkan keuntungan atau mengeruk keuntungan dengan merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, juga merugikan kepentingan lembaga atau negara. Glikat, salah satu pakar anti korupsi, membuat persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi sebagai berikut. Glikat memberi rumus C sama dengan M plus D min A. C itu adalah corruption atau korupsi, M monopoli, D discretion atau diskresi atau keleluasaan, A accountability atau akuntabilitas. Jadi, bahwa korupsi itu pasti terjadi apabila terjadi monopoli dalam penggunaan sumber daya plus keleluasaan tetapi minus tanggung jawab. Apabila terjadi monopoli dan keleluasaan dalam menggunakan sumber daya tetapi di situ tidak ada pertanggungjawaban, maka dapat dikatakan bahwa organisasi itu telah terjadi korupsi di dalamnya. Saudara-saudara, kita melihat beberapa data tahun yang lalu mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan profesi. Data ini masih relevan, yaitu data tahun 2004 sampai 2018. Ternyata betul apa yang dikatakan Pak Kartono, bahwa korupsi yang terjadi ini sangat terkait dengan wewenang dan jabatan. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka dia semakin memiliki kewenangan yang tinggi. Disitulah wewenang korupsi itu terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan data 2018 ini, kita bisa lihat
bahwa yang tampil ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan yang tinggi. Ada anggota DPR, DPRD, swasta, pejabat eselon 1, 2, dan 3. Kalau di daerah ini bahkan 4. Lainnya, wali kota atau bupati dan wakil kepala. Ya. Lembaga, kementerian, hakim, gubernur, pengacara, jaksa, komisioner, korporasi, duta besar, dan polisi. Dari data ini tergambar secara jelas bahwa korupsi itu sangat dipengaruhi besar kecilnya oleh wewenang dan jabatan seseorang. Dan apabila terjadi seperti yang dikatakan Profesor Glikat, bahwa terjadi monopoli dan keleluasaan dalam menggunakan sumber daya, tidak ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku, maka di tempat tersebut telah terjadi korupsi. Tindak pidana korupsi kepala daerah berdasarkan provinsi. Dari tirto.id kita bisa melihat bahwa banyak sekali provinsi, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya, telah terjadi tindak pidana korupsi. Dan ini merupakan kasus korupsi kepala daerah yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ini adalah diambil dari sumber dari KPK. Kemudian kita melihat lagi data. Ya, data terdahulu. Ini menunjukkan bahwa korupsi itu terkait dengan wewenang dan jabatan. Ini kita bisa lihat tindak pidana korupsi berdasarkan profesi. Ini juga kita lihat data kasus korupsi yang ditangani KPK. Dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah yang memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusi, dan kita lihat totalnya. Saudara, menurut Syed Hussein Alatas, ada 7 jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi transaktif. Korupsi transaktif adalah suatu perilaku atau kerjasama antara dua pihak dengan menyepakati keuntungan timbal balik di kedua belah pihak. Maka di dalam praktek ini terjadi kolusi, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif. Korupsi ekstraaktif adalah merupakan bentuk korupsi menekan pihak lain atau memberi tekanan. Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap. Ini juga terkait dengan wewenang dan jabatan. Yang ketiga, korupsi investif. Korupsi investif
adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung. Keuntungan diharapkan diperoleh di masa depan. Berarti korupsi investasi ini adalah suatu bentuk perilaku yang memberikan keuntungan-keuntungan kepada pemakai jasa dengan harapan di masa depan dia dapat mendapatkan penawaran atau mendapatkan pekerjaan. Ini adalah investasi, membangun hubungan yang baik. Yang keempat, korupsi nepotistik. Nepotistik sama dengan nepotisme, yaitu korupsi yang terkait dengan hubungan keluarga. Karena dia ada hubungan keluarga atau anak, sepupu, dan lain sebagainya, maka dia melakukan kerjasama agar bisa melakukan praktek korupsi dengan mendapatkan keuntungan dari sebuah pekerjaan atau proyek, pekerjaan pengadaan barang atau jasa misalnya. Yang kelima, korupsi autogenik. Karena yang bersangkutan akan mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Jadi ini biasanya berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait tenaga ahli yang dimiliki oleh misalnya perguruan tertentu atau pakar tertentu. Dan mereka memonopoli atas pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu itu agar mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan atau proyek tersebut. Yang keenam, korupsi suportif, yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lalu. Saudara-saudara, di antara pelaku-pelaku korupsi biasanya dalam korupsi suportif ini adalah yang bersangkutan biasanya pekerjaan itu telah mendapat temuan dari auditor bahwa pekerjaannya ada kejanggalan, ada markup, ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai aturan. Katakanlah mungkin ada data fiktif. Nah, agar temuan-temuan para auditor itu tidak ditindaklanjuti sampai ke penegak hukum, maka yang bersangkutan memberikan suap atau memberikan sejumlah uang agar temuan itu tidak ditindaklanjuti. Yang ketujuh adalah korupsi defensif. Terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Jadi saudara-saudara, seseorang yang diperas atau dipaksa dari pejabat yang lebih tinggi atau instansi lain, mereka biasanya tidak menggunakan uang pribadi, tetapi mengambil dari dana-dana proyek atau kegiatan yang dijalankan. Maka yang terjadi adalah terjadi penggelembungan atau fiktivisasi, memfiktifkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebab yang bersangkutan terpaksa harus memberikan sejumlah uang kepada pejabat atau oknum tertentu. Dampak korupsi. Saudara-saudara, kita melihat beberapa gambar
beberapa kejadian dampak korupsi yang terjadi. Saudara, kita sekarang adalah coba kita merenungkan beberapa informasi hasil kajian. Yang pertama, kita ambil informasi hasil kajian dari Lofoten 2006, Debken dan Lofoten. Negara korup harus membayar biaya hutang lebih besar. Saudara-saudara, biasanya hutang luar negeri itu dikorupsi oleh oknum pejabat tertentu. Sehingga pembiayaan pembangunan menjadi kurang. Tetapi di sisi lain, karena hutang luar negeri itu juga harus membayar bunga tiap tahunnya plus pokok. Oleh karena itu, negara harus membayar hutang yang beserta bunganya menjadi lebih besar. Padahal uang yang mengucur untuk pembangunan lebih sedikit. Yang kedua, menurut Golden and Fitch 2005, harga infrastruktur lebih tinggi. Saudara-saudara, suatu pekerjaan misalnya jalan raya, ya. Mungkin jalan raya itu pembangunan dari kilometer 1 misalnya sampai kilometer 10 memerlukan biaya 10 miliar misalnya. Tetapi karena ada markup, ada penggelembungan di dalamnya, sehingga biaya itu bisa jadi 15 miliar misalnya. Itu contoh. Dan itulah yang dimaksud bahwa negara harus membayar, ya, pembiayaan infrastruktur itu lebih tinggi daripada yang realnya, kondisi realnya. Yang ketiga, tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Saudara-saudara, korupsi itu bisa mengganggu situasi ekonomi di mana pendapatan dan kemiskinan itu menjadi timpang. Orang yang memiliki akses wewenang dan jabatan, dia akan mudah, ya, memperoleh pendapatan yang tinggi, sementara masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian dari proyek atau pembangunan itu tetap saja miskin. Itulah yang namanya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Yang keempat, korupsi menurunkan investasi. Jadi korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara, apabila terjadi korupsi, ya, perizinan mahal, banyak pungutan, dan lain sebagainya, maka usaha ekonomi di daerah yang bersangkutan atau negara bersangkutan akan mengalami yang namanya ekonomi biaya tinggi. Nah,
Karena ekonomi biaya tinggi menyebabkan produk-produk yang dihasilkan itu tidak mampu bersaing karena produknya harus dijual lebih tinggi. Sehingga pengusaha atau calon investor atau para investor dia akan mengalami kerugian. Nah, apabila di negara bersangkutan banyak terjadi korupsi, maka potensi kerugian itu bisa menyebabkan para investor itu tidak mau lagi berinvestasi di negara yang bersangkutan. Yang kelima, persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Itu sama dengan nomor 4 tadi, menurunkan investasi karena sudah terjadi persepsi yang negatif. Sehingga apa? Arus investasi asing itu akan menjadi menurun, bahkan akan hilang. Yang keenam, negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara yang rentan korupsi. Saudara-saudara, bagi negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, berusaha di negara tersebut jauh lebih menguntungkan dibanding dari negara-negara yang banyak korupsi, sebab perusahaan dapat menghemat pengeluaran, sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas karena di dalamnya terjadi efisiensi dan efektivitas dalam mengelola produk, sehingga produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasaran global. Berikutnya, saudara-saudara, saya ingin memperlihatkan, meskipun ini data lama, data penanganan korupsi oleh KPK. Jenisnya, jadi di sini saudara-saudara ada 2 yang paling menyolok, yang lebih tinggi adalah yang pertama adalah penyuapan, yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Disusul oleh di bidang penyalahgunaan anggaran, perizinan, pungutan, tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir merintangi proses KPK. Saudara-saudara, apabila kita melihat yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan ini adalah hampir membudaya di setiap urusan pengadaan barang dan jasa. Karena apa? Karena banyak penyedia barang dan jasa yang menginginkan bahwa dia bisa mendapat peluang yang besar untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan. Maka di dalamnya mereka berusaha untuk menyingkirkan pesaing-pesaing mereka dengan jalan melakukan suap terhadap pejabat atau pegawai negeri. Kemudian pengadaan barang dan jasa. Saudara-saudara, pengadaan barang dan jasa inilah yang banyak terjadi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, oknum pegawai negeri sipil. Karena pengadaan barang dan jasa menggunakan sumber daya keuangan yang lebih besar, dan pengadaan barang dan jasa ini biasanya dalam jumlah yang besar, dan setiap tahun itu ada suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang rawan sekali terjadi korupsi di dalamnya. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Demikian saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.